Hey, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul The Bear Sales. Di sebuah pelabuhan yang dikuasai oleh organisasi kriminal, suasana malam menjadi saksi bisu dari perjalanan seorang pria bernama Han Jae-ho. Ia dikenal sebagai sosok dengan pengaruh kuat dalam sindikat penyelundupan. Ketika kehadirannya muncul, para bawahan menunjukkan rasa hormat yang hampir seperti ritual yang harus dilakukan. Jae-ho sudah lama mengabdi pada organisasi yang dipimpin oleh seorang bos bernama Go Byung-kip. Pria berupaya yang dikenal karismatik namun sangat kejam. Hubungan antara Jae-ho dan Go bukan sekedar hubungan bos dan anak buah, melainkan sebuah dinamika rumit yang diwarnai ambisi, pengkhianatan tersembunyi, dan rencana jangka panjang yang terjebak antara kepatuhan dan perebutan kekuasaan. 너 정체가 뭐야? 아줌마, 다 알아요? Di balik semua kejayaannya, Jae-ho menyimpan luka masa lalu. Lingkungan keras membentuknya menjadi individu yang dingin dan penuh perhitungan. Ia tidak mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri. Dalam dunia yang ia geluti, kepercayaan bukanlah sesuatu yang dapat diberikan begitu saja, melainkan sesuatu yang harus dibeli melalui pengorbanan dan pembuktian yang sangat mengerikan. Jae-ho menunggu waktu untuk dapat mengambil alih posisi bosnya, karena ia merasa hanya dirinya yang pantas memegang kendali organisasi tersebut. Namun hidup Jae-ho berubah ketika ia ditangkap polisi akibat sebuah operasi penyelundupan yang gagal dipimpin oleh kelompoknya. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara yang dikuasai oleh kelompok geng yang pernah berurusan dengan organisasi kriminal di luar sana. Lingkungan penjara tidak jauh berbeda dari kehidupan dunia bawah tanah. Penuh ancaman, konspirasi, kekerasan, balas dendam, dan hierarki kekuasaan antar narapidana. Ketika banyak tawanan mencoba mempertahankan hidup hanya dengan ketakutan dan penjagaan, Jae-ho tetap menunjukkan ketenangan yang menjadi ciri khasnya. Kedatangan seorang napi baru bernama Jo Hyun-soo mengubah atmosfer di dalam penjara itu. Hyun-soo terlihat berbeda dari para tahanan lainnya. Ia masih muda, keras kepala, dan tak gentar meskipun hadir di hadapan preman yang menguasai lapas itu. Masuknya Hyun-soo ternyata menarik perhatian kelompok preman yang ingin menguji keberaniannya. Mereka menyerangnya dan mencoba mempermalukannya. Pada saat inilah Jae-ho melihat sesuatu yang berbeda dari remaja tersebut. Ada keberanian yang mirip dengan dirinya ketika ia masih muda. Hal itu membuat Jae-ho sangat tertarik dan mengamati dan menilai pemuda itu. Namun insiden itu hanyalah awal dari dinamika rumit antara Hyun-soo dan Jae-ho. Di penjara itu setiap tindakan kecil menyimpan konsekuensi besar. Setelah bentrokan awal, Jae-ho memutuskan untuk melindungi Hyun-soo demi menyelamatkan pemuda itu dari narapidana lainnya. Perlindungan itu bukan sekedar kemurahan hati, melainkan langkah cerdik yang dilandasi oleh nutrisi dan kepentingan pribadi Jae-ho. Jae-ho melihat potensi besar dari Hyun-soo, potensi yang menjadikan sekaligus alat yang dapat membantunya merealisasikan ambisi besarnya. Hubungan mereka pun tumbuh semakin dekat. Waktu demi waktu di penjara menjadi tahap pembuktian kesetiaan di antara keduanya. Jae-ho mulai mengajari Hyun-soo tentang sistem di balik penjara. Bagaimana cara bertahan hidup, cara mengendalikan situasi, dan cara merebut kekuasaan melalui kecurangan, strategi, dan kekerasan yang sangat terukur. Hyun-soo dengan cepat menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat luar biasa. Kedekatan itu menjadi corak utama persahabatan mereka di dalam penjara. Persahabatan yang berdasarkan kebutuhan, kesempatan, dan intrik belaka. Namun tidak semua tahanan memandang hubungan mereka dengan mata tenang. Ada banyak yang merasa terganggu dengan keberadaan mereka berdua. Salah satunya adalah kelompok geng rival yang berusaha menjatuhkan Jae-ho sekaligus menyingkirkan Hyun-soo sebagai pendatang baru. Ketika malam tiba, terjadi penyerangan dramatis terhadap Hyun-soo yang hampir merenggut nyawanya. Jae-ho pun membalas tindakan itu dengan penuh kemarahan dan keterangan yang sangat mematikan. Serangkaian balas dendam dilakukan oleh Jae-ho dan pasukan yang di dalam penjara. Pertumpahan darah menjadi bagian dari rutinitas tidak tertulis yang menguasai tempat itu. Di tengah kondisi yang semakin memanas di penjara, muncul kejadian besar yang mengubah arah nasib mereka. Saat kendaraan patroli polisi mengangkut tahanan mengalami kecelakaan, kerusuhan tak terhindarkan. Banyak narapidana berusaha kabur dan bentrok dengan petugas. Dalam situasi kacau balau itu, Jae-ho dan Hyun-soo kembali menunjukkan kecerdikan mereka dan melakukan kerjasama yang tak terduga. Mereka saling menyelamatkan nyawa.
yang semakin memperkuat ikatan kepercayaan semu di antara keduanya. Akhirnya, setelah menjalani masa hukuman yang cukup lama dan berhasil mengendalikan situasi internal penjara, Jae-ho dan Hyun-soo pun kini bebas. Dunia luar dipenuhi cahaya neon dan modernitas kembali menyambut mereka. Namun, kebebasan bukanlah akhir dari cerita mereka. Justru di luar tembok penjara, konflik yang lebih berbahaya menunggu mereka berdua. Jae-ho memperkenalkan Hyun-soo kepada sindikat kriminal tempat ia bekerja. Meski awalnya beberapa anggota organisasi meragukan pemuda itu, kemampuan, keberanian, dan sikap pendiam dari Hyun-soo membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar anak muda biasa. Jae-ho memperlakukan Hyun-soo seperti adik sendiri dan perlahan mempercayainya masuk ke dalam perencanaan besar untuk mengambil alih kekuasaan. Namun, ada sesuatu yang Jae-ho tidak tahu. Selama ini Hyun-soo adalah seorang polisi yang menyamar. Ia ditugaskan untuk menyusup ke dalam organisasi besar itu demi menangkap Jae-ho dan Bosco. Polisi memberikan identitas palsu dan menempatkan Hyun-soo tepat di jantung kekuatan kelompok kriminal. Meski begitu, interaksi panjangnya dengan Jae-ho di penjara perlahan mengubah cara pandangnya. Hyun-soo mulai hidup di antara dua dunia, menjalani peran ganda sebagai polisi dan kriminal bawahan Jae-ho. Ia mulai memahami sistem organisasi dari dalam, mempelajari rencana-rencana jahat, transaksi, penyelundupan, dan hubungan antara kekuasaan, kriminalitas, serta hukum. Hyun-soo menghadapi dilema moral yang semakin berat. Di satu sisi, ia ingin menjalankan tugas sebagai polisi. Namun di sisi lain, ia menyaksikan dunia kriminal penuh dengan intrik dan kepercayaan yang sama rumitnya dengan dunia kepolisian. Ia melihat bahwa polisi pun tidak sebersih yang ia bayangkan. Sistem penegak hukum penuh dengan korupsi dan konspirasi di tingkat tinggi. Semua itu membuat Hyun-soo semakin bingung menentukan arah di mana ia harus berdiri. Ia juga sadar bahwa Jae-ho meskipun kriminal memiliki sisi manusia yang tidak terlihat seperti orang lain. Kepercayaan antara Hyun-soo dan Jae-ho semakin diuji ketika Ko menyadari ambisi Jae-ho untuk mengambil alih kekuasaannya. Ko bukanlah bos yang mudah dijatuhkan. Ia menyusun berbagai aksi balas dendam dan upaya pembunuhan untuk menghentikan Jae-ho. Hal itu membuat organisasi tersebut terpecah menjadi dua kubu besar. Satu berada di pihak Ko dan satunya lagi mendukung Jae-ho. Perang dingin antara dua kubu pun dimulai. Hyun-soo terjebak di tengah-tengahnya, berusaha menjaga keseimbangan antara loyalitas palsu sebagai kriminal dan tugas asli sebagai polisi. Namun konflik semakin tidak terkendali ketika Ko merasa bahwa semua usahanya kini telah sia-sia dan posisinya semakin terancam. Ia memutuskan melakukan serangan drastis. Dengan menggunakan hubungan dan kekuatannya, ia merencanakan pembunuhan brutal kepada Jae-ho. Tapi Jae-ho ternyata lebih pintar. Ia menyusun rencana balas dendam yang jauh lebih cerdik dan mematikan. Serangan balik itu menghancurkan lini pertahanan Ko dan berhasil menjatuhkannya. Sekarang organisasi berada di bawah kendali Jae-ho. Namun kemenangan itu tidak membawa kedamaian, justru membawa mimpi buruk baru. Hyun-soo menyaksikan betapa dunia kejahatan tidak pernah berhenti berputar. Jae-ho memperluas jaringan, memperkuat kedudukan, dan membangun sistem kekuasaan yang mematikan. Ia mengendalikan perdagangan ilegal serta akselerasi rencana ekspansi yang jauh lebih besar. Namun di balik itu semua, kebenaran akhirnya terungkap. Jae-ho mengetahui bahwa Hyun-soo adalah polisi. Kecurigaan kecil yang muncul sejak awal kini berubah menjadi kepastian. Jae-ho merasa dikhianati. Bagi Jae-ho, pengkhianatan adalah kejahatan terbesar. Kepercayaannya adalah nilai sakral yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu. Dan ketika ia sadar bahwa Hyun-soo bukan orang yang sama seperti yang ia duga, semua pun kini berubah. Pertarungan psikologis di antara keduanya semakin intens. Hyun-soo berada di bawah tekanan moral antara perintah dari kepolisian dan rasa keterikatan batin pada Jae-ho. Sementara itu, Jae-ho menghadapi kenyataan bahwa satu-satunya orang yang dapat ia percaya ternyata adalah musuh yang telah menyamar. Konflik itu akhirnya membawa mereka ke satu peristiwa dramatis yang menjadi puncak cerita dari film ini. Hyun-soo memutuskan untuk menyelamatkan Jae-ho dari penyergapan polisi. Sebuah tindakan yang membuktikan bahwa hubungan mereka jauh lebih kompleks dari sekedar misi penyelidikan. Namun setelah itu mereka tidak bisa kembali seperti semula. Keputusan tersebut memperbesar jurang antara dunia hukum dan dunia kriminal.
Pada sebuah tempat yang hening dan jauh dari keramaian, Hyunso dan Jaeho berdiri di hadapan kenyataan pahit. Mereka tidak bisa menyelamatkan hubungan mereka. Dunia yang berlawanan tidak bisa disatukan. Jaeho menyadari bahwa ia tidak bisa hidup dengan pengkhianatan. Sementara Hyunso tahu bahwa ia tidak bisa kembali pada dirinya yang dulu sebelum bertemu Jaeho. Dunia mereka telah berubah selamanya. Di akhir cerita, Jaeho meninggal. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia mengingat kembali seluruh perjalanannya bersama Hyunso. Sebuah perjalanan yang dipenuhi kepura-puraan dan kepercayaan semu. Kematian Jaeho menjadi simbol dari kegagalan manusia untuk melepaskan diri dari masa lalu yang kelam. Sementara Hyunso, meski berhasil menyelesaikan misi sebagai polisi, merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa pernah ia dapatkan kembali. Ia berdiri sendirian, menyadari bahwa keadilan bukan sekedar menangkap kriminal dan menghukum kejahatan. Keadilan adalah ilusi ketika dunia dipenuhi dengan pengkhianatan, korupsi, dan kepercayaan yang sangat rapuh. Film ini berakhir dengan gambaran pahit tentang hubungan manusia. Bahwa meski seorang terlihat sebagai musuh, ada momen ketika musuh itu justru menjadi satu-satunya orang yang membuat kita merasa hidup. Dan film pun berakhir. I'll see you di film selanjutnya.